Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stabita Firdausi dengan NIM 2892150140. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian bunga, yang kedua ada pengertian bunga tunggal, yang ketiga ada macam-macam persen, yang keempat ada sistem bunga dan sistem diskonto, yang kelima ada metode perhitungan bunga tunggal. Pengertian bunga tunggal. Sebelum kita mengetahui arti dari bunga tunggal, kita harus lebih tahu arti dari bunga itu sendiri itu apa. Nah, pengertian bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Nah, pengertian bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kata lain, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Macam-macam bunga tunggal. Yang pertama ada bunga tunggal setoran tunggal. Artinya penabung menabung hanya sekali di awal periode. Setelah itu terus dibungakan selama beberapa periode. Besarnya bunga dinyatakan dalam persen dan disebut sebagai suku bunga. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga dengan modal dalam satuan waktu tertentu berdasarkan bulan atau tahun, sehingga suku bunga per tahunnya dinyatakan dengan suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100%. Di sini ada contoh soal. Marsha meminjam uang di bank sebesar 1.500.000. Dalam jangka waktu 1 tahun, ia harus mengembalikan sejumlah 1.620.000. Uang 1.500.000 disebut modal dan uang kelebihan 120.000 disebut bunga. Maka suku bunga pinjaman Marsha adalah suku bunga sama dengan bunga per pinjaman mula-mula dikali 100%, sama dengan 120.000 per 1.500.000 dikali 100% sama dengan 8%. Di sini ada rumus atau formula modal akhir. MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah NB, atau MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah NB per 100. Keterangannya, M1 sama dengan besar uang yang dikembalikan setelah 1 periode. MO sama dengan besar modal yang dipinjamkan. B persen sama dengan suku bunga persatuan waktu bunga yang diterima per periode. BN sama dengan NBMO. Keterangannya, MO sama dengan modal awal, MN sama dengan uang di akhir periode ke N, B sama dengan B, MO sama dengan beda. Bunga tetap sama besarnya setiap periode. Di sini ada contoh soal. Modal sebesar 2 juta dipinjamkan dengan bunga tunggal. Hitunglah besarnya bunga dan modal akhir jika suku bunga per tahun 11% dalam jangka waktu 5 tahun. Suku bunga 11% per tahun. Bunga dalam 1 tahun. B sama dengan 11 per 100 dikali 2 juta sama dengan 220. Bunga dalam 5 tahun. B sama dengan 5 dikali 220 sama dengan 1.100.000. Modal seluruhnya M sama dengan 2 juta ditambah 1.100.000 sama dengan
3.100.000 atau M sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah NB per 100 sama dengan 2 juta dalam kurung 1 ditambah 5 dikali 11 per 100 sama dengan 2 juta dalam kurung 1,55 sama dengan 3.100.000. Yang kedua ada bunga tunggal setoran berulang, artinya penabung tidak hanya menabung di awal periode, tetapi konstan dalam jumlah yang sama di setiap periode pembungaan. Di sini dapat kita lihat rumus atau formula bunga tunggal setoran berulang. MN sama dengan setengah N dalam kurung NB ditambah B ditambah 2A. M1 sama dengan besar uang yang dikembalikan setelah satu periode. MN sama dengan besar modal yang dipinjamkan. B persen sama dengan suku bunga persatuan waktu. Di sini ada contoh soal. Mila menabung di bank dengan setoran setiap awal bulan sebesar A per bulan dengan bunga tunggal sebesar 10% per tahun. Jika ia menginginkan uang yang sebesar 19.200.000 pada akhir bulan ke-15, maka berapa uang yang harus ia setorkan per bulannya? Uang yang harus disetorkan per bulan MN sama dengan setengah N ditambah NB ditambah B ditambah 2A. 19.200.000 sama dengan setengah 0,1 per 12 ditambah 0,1 per 12 ditambah 2 tambah A. 19.200.000 sama dengan 7,5 dalam kurung 0,12 ditambah 0,008 ditambah 2 A. 19.200.000 sama dengan 15,96 A. A sama dengan 19.200 per 15,96. A sama dengan 1.203.007,51. Macam-macam persen. Yang pertama ada persen di atas 100, yaitu bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Di sini bisa kita lihat rumusnya. P per 100 ditambah P dikali M. Keterangannya P sama dengan bunga dan M sama dengan modal. Di sini juga ada contoh soal. Hitunglah 8% di atas 100 dari 435. P per 100 ditambah P dikali M. 8 per 100 ditambah 8 dikali 435 sama dengan 8 per 108 dikali 435. Hasilnya sama dengan 32.222.222 rupiah. Yang kedua ada persen di bawah 100, yaitu bentuk pecahan yang selisih antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Di sini bisa kita lihat P per 100 dikurang P dikali M sama dengan, keterangannya P sama dengan bunga, M sama dengan modal. Di sini juga ada contoh soalnya. Hitunglah 3% di bawah 100 dari 312. P per 100 dikurang P dikali M. 3 per 100 dikurang 3 dikali 312 sama dengan 3 per 97 dikali 312 sama dengan 9.649.484 rupiah. Di sini selanjutnya akan kita bahas materi mengenai sistem bunga dan sistem diskonto. Sistem bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank konvensional untuk nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayarkan nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank. Sedangkan sistem diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam
saat menerima pinjaman. Proses perhitungan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal. Selanjutnya, materi mengenai metode perhitungan bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari pinjaman pokok tanpa diakumulasikan ke bulan-bulan berikutnya. Perhitungan tersebut menghasilkan besaran bunga yang sama setiap bulannya. Bunga tunggal biasanya digunakan untuk menghitung bunga pinjaman kredit tanpa agunan atau KTA atau kredit kepemilikan rumah atau KPR. Selain itu, perhitungan bunga tunggal juga diterapkan pada perhitungan deposito nasabah bank. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.